Setelah mengatakan itu, pria parubaya itu bersiap untuk pergi. Tolong, tunggu sebentar. Lorenzo jarang sekali menggunakan kata tolong pada seseorang. Kata-katanya penuh dengan rasa hormat. Pria parubaya itu berhenti, menundukkan kepalanya sedikit. Raut wajahnya sangat rumit. Lorenzo meletakkan gelas anggurnya dan menatapnya. Aku tahu, orang-orang dari keluarga Wellens sedang mempersulitmu. Selama kamu memberitahuku, aku akan membantumu. Pria parubaya itu sedikit terkejut dan menatapnya. Kamu adalah pria yang pernah dicintai oleh bibiku. Kamu sekarang dalam masalah. Aku bisa membantumu. Lorenzo berkata dengan serius. Tapi aku harap kamu bisa memberitahuku, apa bibiku punya anak perempuan? Di mana dia? Bagaimana kamu bisa tahu hubungan bibimu denganku? James sangat terkejut. Ini adalah rahasia, dan di dunia ini hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Belum lama ini, aku menerima barang-barang peninggalan bibi. Lorenzo berkata dengan berat hati. Dia meninggal beberapa tahun yang lalu karena sakit. Agar tidak membuat kami khawatir, dia diam-diam mengakhiri hidupnya di pantai. Apa? James terkejut. Kamu bilang Bellamore, dia sudah meninggal? Beberapa tahun ini dia selalu mencarinya, tidak disangka. Iya. Ketika Lorenzo berbicara tentang masalah ini, ekspresinya juga sangat sedih. Setelah menerima berita itu, aku langsung bergegas, tapi aku tetap tidak melihatnya untuk yang terakhir kalinya. Aku hanya bisa mengurus pemakamannya dan membawa abunya kembali ke kota Snowy. Bellamore. James tidak percaya bahwa istri yang selama ini dia cari sudah tidak ada di dunia ini lagi. Beberapa tahun ini tidak peduli apapun yang dia temui, dia akan menghadapinya dengan berani karena dia memiliki keyakinan di dalam hatinya bahwa dia akan menemukan istri tercintanya dan menyatukan kembali keluarganya. Ibarat sebuah keyakinan itu selalu mendukungnya untuk terus maju, tapi sekarang kepercayaan di hatinya tiba-tiba runtuh. Di dalam barang peninggalan bibi, ada sebuah fotonya sedang menggendong bayi, dan bayi itu terlihat seperti seorang anak perempuan. Dalam beberapa tahun ini, aku terus mencari anak itu. Bella memang pernah bersamaku, tapi waktunya sangat singkat. James berkata dengan sedih. Aku bersalah padanya dan tidak bisa melindunginya dengan baik, sehingga dia memilih untuk pergi. Dia mungkin pergi karena dia tidak ingin merugikanmu. Lorenzo melihatnya dengan sangat jelas. Saat itu, keluarga Moore sangat kacau. David Wellens juga baru saja meninggal, dan keluarga Wellens ingin balas dendam padanya. Jadi, dia memilih untuk pergi. Benarkah? James tampak sedikit lega. Jadi, dia tidak membenciku. Tidak. Lorenzo sangat yakin dan berkata dengan lembut, bibiku meninggalkan surat untukku. Dia bilang, kamu adalah pria terbaik di dunia, dan berpesan jika kamu dalam kesulitan, aku harus membantumu. Lorenzo menggunakan kata-kata sopan ketika mengatakan ini, sehingga dapat dilihat bahwa dalam surat itu, Bella dengan jelas mengungkapkan perasaannya terhadap James. Terima kasih. Terima kasih. Suara James sedikit tersendat, matanya merah dan tidak berani menatapnya. Kamu belum menjawabku. Apa bibi punya anak perempuan? Lorenzo bertanya lagi. Apa itu anakmu dan bibi? Tidak. James segera menangkal. Bella bersamaku hanya selama 3 bulan. Bagaimana bisa melahirkan bayiku? Aku memang punya anak perempuan,
tapi itu adalah anakku dengan wanita lain. Baik. Setelah Lorenzo melihat sikapnya yang tegas, ia tidak ingin bertanya lagi. Kemudian dia mengeluarkan kartu hitam, menuliskan nomor teleponnya, dan menyerahkannya pada James. Ini nomorku. Kalau Anda berada dalam bahaya, atau jika butuh sesuatu, silakan hubungi aku kapan saja. Terima kasih. James mengambil kartu itu, menatap Lorenzo dengan rasa terima kasih. Kemudian dia berbalik dan pergi. Lorenzo melihatnya pergi dengan ekspresi yang rumit. Tuan, apa perlu memeriksa putri Presidir James? Jasper bertanya dengan suara pelan. Nah, cerita ini itu ya, waktu James meninggal, selanjutnya James kan meninggal. Terus Tracy itu menemukan kartu yang ditulis sama Lorenzo ini ya. Jadi waktu Tracy ada kecelakaan di Chiang Mai, dia langsung menghubungi nomornya Lorenzo dari kartu yang diberikan ini. Jadi untuk kakak-kakak yang sudah menyimak kisah yang sebelumnya itu pasti ingat ya, tahu cerita ini. Tidak perlu. Lorenzo menggelengkan kepalanya. Tidak peduli putrinya itu anak bibiku atau bukan. Aku tetap harus menghargai pilihan mereka. Jika dia menginginkan putrinya kembali, dia pasti akan menghubungiku. Jika dia tidak menginginkannya, aku tidak perlu memaksanya. Selain itu, keluarga Moore saat ini sedang dalam krisis dan kondisinya tidak aman. Kembali keluarga Moore mungkin bukan hal yang baik. Benar. Jasper mengangguk. Setelah menyingkirkan masalah itu dan mengambil kembali penuh atas keluarga Moore, saat itu belum terlambat untuk membawa Nona Smith kembali. Lorenzo tidak mengatakan apapun, mengambil gelas anggur kemudian menggoyangkannya dengan ringan. Di luar, Jeff diam-diam mengawal James pergi melalui pintu belakang. James masuk ke dalam mobil dengan hati-hati menyimpan kartu hitam itu, menoleh dan berkata pada asistennya Paul, ke makam Akiyama. Presiden James, untuk apa ke makam Akiyama? Kotak yang aku berikan untuk Tracy, ada satu benda lagi. Di bar Kaisar, Dewi menyadari bahwa dia tetap tidak akan bisa masuk. Lagi pula ini bar tidak ada hewan yang bisa dia panggil. Ketika dia sedang gelisah memikirkan apa yang harus dilakukan, Lorenzo keluar. Jasper dan pengawal lainnya mengikuti dari belakang dan dengan hati-hati melindunginya. Bukan khawatir akan bahaya apapun, alasan utamanya adalah Lorenzo memiliki kebiasaan bersih. Menurutnya orang-orang di sini kotor dan dia tidak suka jika ada orang yang menyentuhnya. Alasan mengapa dia memilih untuk bertemu James di sini, terutama karena James diawasi dengan ketat oleh orang-orang grup Waylands, sedangkan di tempat ini ada banyak orang sehingga mudah untuk bersembunyi. Keduanya melewati sebuah ruangan dan para wanita hampir menabrak Lorenzo. Lorenzo mengerutkan kening, raut wajahnya tidak senang. Para pengawal segera menjauhkan Lorenzo dan mengawal Lorenzo pergi melalui pintu belakang. Dewi buru-buru mengikuti, tetapi Lorenzo dikelilingi oleh pengawal sehingga membuat Dewi tidak bisa mendekatinya sama sekali. Pada saat ini suara tembakan tiba-tiba terdengar dari belakang dan memecahkan suasana yang sedang riuh. Dalam sekejap orang-orang di sekitar berteriak ketakutan dan mulai berlarian. Dewi didorong hingga ke depan oleh kerumunan. Ia tidak bisa mengontrol dirinya. Lorenzo menirik ke belakang dan mengedipkan mata pada Jasper. Jasper segera mengutus Sonny dan Wesu untuk memeriksa keadaan. Seketika kelompok orang itu akan keluar dari bar Kaisar. Pada saat ini Lorenzo tiba-tiba melihat wajah yang dikenalnya di kerumunan. Apa itu dia? Dia menghentikan langkahnya, menatap Dewi dengan bingung. Dewi juga mendongak ke atas, keduanya saling bertatapan dan terpancar tatapan yang rumit di sorot mata mereka.
Dewi panik, dia tidak memakai topeng malam ini. Apa Lorenzo mengenalinya? Apa pria ini akan balas dendam padanya? Dewi merasa sedikit tidak tenang, tapi sekarang melarikan diri bukanlah sebuah pilihan, dan dia harus menghadapinya secara langsung untuk mendapatkan kalung itu kembali. Tepat ketika dia hendak berpikir sembarangan, Dewi tiba-tiba terlempar ke lantai. Kemudian kerumunan yang ramai dan kacau itu berlari ke arahnya dan hampir menginjaknya. Dan pada saat ini sosok bayangan ramping dan tinggi bergegas mendekat dan memeluknya dengan cepat. Dia menatap wajah tampan yang luar biasa di hadapannya. Matanya jernih dan cerah seperti bintang di langit, bersinar dan berkilau. Saat ini Lorenzo melihat Dewi dengan jelas. "Kamu..." Dewi hendak berbicara, tapi suara tembakan terdengar lagi. Lorenzo menggendongnya dan melangkah pergi. Dadanya lebar dan hangat. Dewi bisa mendengar suara detak jantungnya dengan jelas. Dewi bingung berdasarkan kepribadiannya. Bukankah seharusnya pria ini menyeretnya dengan kasar kemudian balas dendam padanya? Karena pada saat itu dia telah mengancamnya. Kenapa masih menggendongnya dengan begitu lembut? "Apa kamu baik-baik saja?" Suara Lorenzo datang dari samping telinganya. Dewi kembali sadar dan buru-buru melepaskan diri darinya, kemudian mengulurkan tangannya padanya. "Kalung itu milikku, kembalikan padaku." Lorenzo tidak mengatakan apapun, ia hanya menatapnya dalam-dalam. "Aku tidak punya pilihan selain menyandramu terakhir kali, tapi aku tidak menyakitimu." Dewi sangat panik. "Begini saja, kalau kamu ingin memukul atau memarahiku, aku akan menerimanya. Dan setelah balas dendam selesai, kembalikan kalung itu padaku, oke?" "Kamu tidak mengingatku." Lorenzo menatapnya dengan tajam. Jika dia benar-benar Wiwi, dia seharusnya mengingatnya. Meskipun 7 tahun telah berlalu, tapi penampilannya tidak banyak berubah. Seharusnya Wiwinya bisa langsung mengenalnya. Sebaliknya dia telah tumbuh dari gadis berusia 14 tahun menjadi gadis berusia 21 tahun, dan seluruh penampilannya telah banyak berubah, sehingga sulit baginya untuk mengenalinya. "Ingat," Dewi berseru, "bukankah kamu adalah pria di Casino Flames Las Vegas terakhir kali?" "Lihat aku." Lorenzo mengangkat dagunya, membuatnya menatap wajahnya. "Perhatikan baik-baik. Apa ada ingatan lain selain di Casino Flames?" Dewi sedikit bingung, dia tidak mungkin mengenali identitas aslinya kan? Jika dia tahu dirinya ini adalah tabib dewa, apa dia akan mengira kalau dia sedang mempermainkannya? "Apa yang kamu ingat?" Melihat sorot matanya yang seperti sedang berpikir keras, Lorenzo mengira dia ingat apa yang terjadi 7 tahun yang lalu. "Aku..." Dewi memutar matanya, tiba-tiba berjinjit mendekatinya dengan ambigu. Lorenzo menundukkan kepalanya dan mendengarkannya. Dewi sedikit membuka bibir merahnya, menghembuskan nafas dan berbisik di telinganya. "Aku ingat. Sepertinya kita pernah bertemu di suatu tempat." Saat dia berbicara, tangannya perlahan naik ke lehernya. "Iya, 7 tahun yang lalu." Lorenzo hendak berbicara tentang apa yang terjadi pada 7 tahun yang lalu, tapi sebelum selesai bicara, Dewi tiba-tiba merampas kalungnya, berbalik dan langsung lari. Lorenzo mengerutkan kening, tapi dia tidak menghentikannya. Dia hanya menatapnya dengan tenang. Benar saja, berlari tidak beberapa langkah, Dewi langsung dihentikan oleh beberapa pengawal. Dia segera mengubah arah dan berlari ke kiri, tetapi beberapa pengawal menghadang jalannya lagi. Di sebelah kanan, Jasper juga memimpin orang untuk berjaga di sana. Di sekelilingnya semua orang-orang Lorenzo. Dia sama sekali tidak bisa melarikan diri. Selain itu, dia tidak mungkin memanggil binatang buas untuk membantunya di tempat ini. Jika ingin melawannya, dia jelas bukan lawan mereka.
Dia bisa menangani beberapa orang, tapi di sini ada lebih dari belasan orang. Semuanya adalah pasukan khusus. Pada akhirnya, Dewi tetap diseret kembali oleh mereka. Lorenzo melipat tangannya di dadanya, menatapnya dengan santai. Dewi berkata dengan lemah, "Aku hanya ingin mendapatkan kembali barangku." "Kamu benar-benar tidak ingat aku?" Lorenzo menatapnya dengan serius. "Apa maksudmu?" Dewi bingung dengan pertanyaannya. Apa sebenarnya yang dia maksud? "Apa kalung ini benar-benar milikmu?" Lorenzo bertanya dengan cara yang berbeda. "Tentu saja," Dewi menjawab dengan sangat yakin. "Aku terus memakainya sepanjang waktu. Jika bukan milikku, lantas milik siapa?" "Bagaimana kamu membuktikannya?" Lorenzo mendekatinya perlahan. "Apa masih perlu dibuktikan?" Dewi terdiam. "Saat itu di Casino Flames, kalung itu jatuh dari tasku. Kamu melihatnya dengan matamu sendiri." Lorenzo tidak mengatakan apapun. Dia menunjuk ke kalung di tangannya dan berkata, "Kalung ini memiliki fungsi tersembunyi. Apa kamu tahu cara menggunakannya?" "Fungsi tersembunyi apa?" Dewi mengotak-atik kalung itu dan menekan berlian yang ada di tengah salib. Salib itu segera memancarkan sinar merah, kemudian ponsel Lorenzo berdering. Dewi terkejut dan dengan cara pengoperasiannya matanya terbuka lebar. Kenapa ada alat telekomunikasi yang tersembunyi di kalung ini? Alat telekomunikasi ini langsung menghubungi Lorenzo. Dia tiba-tiba teringat bahwa Jasper pernah mengatakan bahwa kalung ini diberikan Lorenzo untuk cinta pertamanya. Mungkinkah dia benar-benar cinta pertamanya? "Wiwi." Lorenzo sangat bersemangat. "Rupanya benar-benar kamu." "Aku..." Dewi merasa bingung ketika dia dipeluk erat oleh Lorenzo. Lengannya gemetar dan suaranya yang lembut memanggil namanya di telinganya. "Wiwi." Beberapa adegan melintas di benaknya dan ini sama seperti yang ada di dalam mimpinya. Dia mulai menyadari bahwa mungkin sebelumnya mereka benar-benar memiliki sebuah hubungan yang polos dan murni. Dewi sedang berpikir dengan liar, tiba-tiba terdengar suara tembakan lagi dan seorang pengawal datang untuk melaporkan, "Tuan, telah terjadi sesuatu." Lorenzo mengerutkan kening dan mengedipkan mata pada Jeff. Jeff segera pergi dengan membawa sekelompok ular. "Wiwi, ikut aku." Lorenzo menarik Dewi ke dalam mobil. "Tidak." Dewi ingin melepaskan diri dari tangannya. "Aku masih punya urusan yang harus diselesaikan." Sebelum dia selesai berbicara, Lorenzo langsung memasukkannya ke dalam mobil. Mobil mulai melaju dan melesat dengan cepat. Namun tak lama kemudian beberapa mobil hitam menyusul. Jasper melaporkan dengan suara pelan, "Sepertinya itu mobil keluarga Wellens." "Daniel." Lorenzo menyipitkan matanya dengan dingin. "Tidak yakin." Jasper mengerutkan kening. "Orang-orang yang ada di dalam mobil bukanlah Thomas Ryan, asisten Daniel, melainkan orang asing. Mungkin tidak ingin kita mengenalinya," kata seorang pengawal. "Iring-iringan mobil keluarga Wellen sangat jelas. Bagaimana mungkin tidak mengenalinya?" Jasper berkata. "Selain itu, kota Bunaken merupakan wilayah Daniel. Kalau bukan orang-orangnya, siapa lagi?" "Bagus sekali." Lorenzo menyipitkan matanya dengan dingin. "Aku belum mencarinya, tapi dia sudah datang lebih dulu." "Tuan, negara Nusantara memiliki peraturan hukum yang ketat. Lebih baik kita tidak berperang di sini. Bagaimana kalau kita mundur dulu?" Jasper membujuknya dengan hati-hati. "Apa yang kamu takutkan? Temui mereka sebentar." Lorenzo mengerutkan kening. "Baik."
Jasper tidak berani menolak. Segera setelah itu, kedua belah pihak mulai pertarungan dengan sengit. Dengan cepat di atas jembatan, rombongan mobil keluarga Moore langsung membalap rombongan mobil keluarga Wellens. Dua mobil menabrak pagar pembatas satu demi satu dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang serius. Sebuah mobil yang lewat melapor polisi dan sebelum polisi tiba, rombongan mobil keluarga Moore sudah pergi. Di tengah jalan, pengawal yang mengemudikan mobil berteriak dengan gembira. Konon, katanya pengawal keluarga Wellens memiliki keterampilan yang luar biasa dan keterampilan mengemudi yang luar biasa. Aku lihat, sepertinya tidak seperti itu. Aneh. Jasper merasa bingung. Sepengetahuanku, orang-orang dari keluarga Wellens seharusnya tidak selemah ini. Apa mereka bukan orang-orang Daniel? Kita kembali dulu. Pikiran Lorenzo tidak tertuju pada hal ini. Matanya dipenuhi dengan Dewi. Bawa aku kembali ke Hotel Phoenix. Dewi tidak ingin kembali bersamanya. Pacarku masih menungguku di sana. Lorenzo terkejut. Pacar? Iya. Dewi hanya ingin menyingkirkannya. Kita sudah bertahun-tahun tidak berhubungan. Wajar kan kalau aku menemui pacar? Dewi samar-samar mendengar bahwa dia berkata 7 tahun yang lalu, dan dalam ingatannya selalu terbayang saat dia masih kecil. Jadi dia yakin bahwa mereka telah tidak berhubungan selama bertahun-tahun. Namun kata-kata Dewi membuat seperti sebuah pukulan bagi Lorenzo dan membuatnya terkejut. Cinta pertama yang cantik dan lugu di hatinya, gadis yang selalu dia pikirkan selama ini, ternyata dengan entengnya mengatakan bahwa dia punya pacar. Lalu penantiannya selama bertahun-tahun, apakah itu hanya lelucon? Sudahlah, kamu turunkan aku di depan, aku akan naik taksi. Melihat ekspresi Lorenzo yang aneh, Dewi takut dia akan marah dan hanya ingin pergi darinya secepat mungkin. Ini pengawal yang mengemudi melirik Lorenzo dari kaca spion. Pergi ke Hotel Phoenix, perintah Lorenzo. Baik. Kamu ingin mengantarku? Dewi menatapnya dengan cemas. Apa kamu benar-benar punya pacar? Lorenzo menoleh dan menatapnya. Iya, aku akan segera menikah. Dewi berkata dengan sangat serius. Beberapa tahun ini, dia yang menjagaku. Tapi, saat itu kita sudah sepakat. Saat kamu dewasa, aku akan menikahimu. Itu semua hanya lelucon anak-anak. Bagaimana bisa dianggap serius? Dewi memotongnya dan berkata tanpa perasaan, kita adalah 2 orang dari 2 dunia yang berbeda. Kita tidak cocok. Lorenzo merasa terkejut hingga sekujur tubuhnya terasa dingin, dan ini adalah pertama kalinya dia merasakan perasaan seperti ini.